tulisannya bersih, rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan ejaan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Arisa Nuraini dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan bahas mengenai materi kelas 12, yakni surat lamaran pekerjaan. Bagi kalian yang sudah kelas 12, pasti sudah mulai dekat dengan dunia kerja. Ketika kalian ingin mendaftar menjadi karyawan maupun menjadi wira swasta atau bos, itu tetap membutuhkan keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena bagi yang ingin mendaftar sebagai karyawan, otomatis surat lamaran pekerjaan adalah seleksi awal ketika kalian ingin mendaftar dalam perusahaan atau instansi. Sedangkan bagi kalian yang ingin menjadi bos, ketika besok perusahaan kalian besar dan membutuhkan karyawan, tentu saja kalian akan menyeleksi karyawan melalui surat lamaran pekerjaan. Apakah surat lamaran pekerjaannya bagus atau tidak, itu kalian yang menyeleksi. Otomatis, keterampilan membuat surat lamaran pekerjaan sangat dibutuhkan. Kita mulai pembahasannya ya. Surat lamaran pekerjaan itu bersifat formal karena dikirimkan dari pribadi kepada instansi atau perusahaan. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa formal, bukan santai atau gaul ya. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan dari orang lain maupun instansi maupun perusahaan yang dapat memberikan pekerjaan maupun jabatan. Surat lamaran pekerjaan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah surat yang digabungkan dengan CV atau curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Dan jenis yang kedua adalah surat yang dipisah dengan curriculum vitae atau daftar riwayat hidupnya. Biasanya yang sering dipakai adalah yang jenis kedua, karena surat yang biasanya dituliskan adalah yang dipisah dari curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Jangan lupa ya, karena surat lamaran pekerjaan adalah surat yang mempresentasikan diri kalian, maka kalian harus menuliskan surat lamaran pekerjaan dengan sebaik mungkin, dengan tulisan yang rapi, dengan surat yang bersih, kemudian strukturnya juga bagus, bahasanya juga formal dan enak untuk dibaca. Kita bahas yang pertama adalah unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menggunakan bentuk surat yang standar. Jadi ketika menulis surat lamaran pekerjaan itu biasanya bentuknya sudah ada standarnya tersendiri atau sudah ada bagaimana sih strukturnya ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasan yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Dan bahasanya adalah bahasa Indonesia yang formal dan mudah dimengerti. Unsur kebahasan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi ketika membuat surat lamaran pekerjaan, otomatis kita harus memberikan kata-kata yang sopan. Unsur kebahasan yang keempat adalah menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Unsur kebahasaan yang kelima adalah tulisannya bersih, rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan ejaan yang benar. Unsur kebahasan yang keenam adalah melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Ada hal, tempat, tanggal, dan lain-lain. Sebagai tambahan informasi, surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu contoh teks eksposisi. Kalau misalnya kalian masih ingat, teks eksposisi itu ada di kelas 11. Teks eksposisi merupakan teks yang meyakinkan seseorang dengan pendapat kita dengan data, fakta, bukti yang konkret. Jadi, kenapa sih surat lamaran pekerjaan itu bisa disebut sebagai teks eksposisi? Karena di dalamnya itu ada bagian di mana kita ingin meyakinkan seseorang, otomatis meyakinkan bahwa kita berhak atas posisi atau pekerjaan yang kita lamar dengan data, fakta, bukti yang konkret. Datanya apa? Ya mungkin ada syarat-syaratnya, seperti ada curriculum vitae, kemudian ada surat kelakuan baik, kemudian ada fotokopi KTP, kemudian ada pas foto, dan yang lainnya. Sekian untuk pembahasan surat lamaran pekerjaan yang awal, karena video akan saya bagi menjadi dua. Setelah ini atau video berikutnya adalah bagaimana sih kita menuliskan surat lamaran pekerjaan yang baik
dan apa saja bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video selanjutnya harus ditonton. Sampai jumpa.